ketika saya itu selesai mengupload video, saya itu selalu memperhatikan yang namanya data performa video terbaru. Nah, biasanya data performa video terbaru saya itu dalam kondisi baik. Kenapa saya bilang baik? Karena ditandai dengan adanya 3 buah tanda panah hijau ke atas, ya. Itu artinya performa video baru yang kita upload itu dalam kondisi baik. Nah, kalau kita perhatikan di sumber traffic terbesar channel ini, saya itu mendapatkan sumber traffic terbesar dari penelusuran. Artinya, semua konten-konten ataupun semua video yang saya buat di channel ini itu ditemukan penonton dari hasil penelusuran YouTube. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Itu karena saya itu selalu setting video dan juga optimasi video. Hasilnya, optimasi ini cukup berhasil ya. Ini dibuktikan dengan sumber traffic yang saya dapatkan itu dari penelusuran yang paling besar ya. Nah, sehingga sekitar 50% YouTube sendiri yang merekomendasikan konten saya kepada penonton. Oke, jadi setelah kita selesai mengupload video dari aplikasi YouTube, sebenarnya ada beberapa yang harus kita setting lagi agar video kita itu berpeluang bisa ditemukan sama penonton. Nah, buat teman-teman yang menonton video saya ini sampai akhir, teman-teman bakal mendapatkan ilmu-ilmu baru ya, seperti bagaimana cara saya setting video, bagaimana cara saya optimasi video, bagaimana cara saya membuat kata kunci video, dan masih banyak lagi yang akan saya bagikan di video ini. Nah, tapi sebelumnya, buat teman-teman yang ingin sukses di YouTube, silahkan bergabung bersama saya di channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Karena di channel ini, saya itu banyak berbagi tips dan strategi seputar YouTube, yang tentunya bisa membantu teman-teman untuk menjadi YouTuber sukses. Oke, jadi pada tahap ini, saya akan berikan bagaimana cara saya setting video YouTube ya. Pertama, teman-teman masuk dulu ke halaman YouTube Studio dengan versi web, tampilannya seperti ini ya. Kalau teman-teman sudah tampilannya seperti ini, langsung aja di bagian sebelah kiri, ini ada menu video. Teman-teman pilih pada bagian menu video, kita akan memilih salah satu video yang ada di channel kita ya, untuk kita setting. Nah, di sini akan menampilkan beberapa video yang sudah kita upload ya. Nah, usahakan teman-teman itu kalau setting video, itu settinglah video yang baru teman-teman upload ya, ataupun bisa memilih salah satu video yang akan kita setting. Nah, misalkan di sini saya memilih video ini yang akan saya setting. Langsung aja tekan pada bagian thumbnail ya. Kemudian nanti kita akan diarahkan ke halaman detail video. Nah, di bagian detail video ini ada beberapa yang harus kita setting ya, agar nanti hasilnya itu maksimal. Kita bisa berpeluang mendapatkan penonton gitu. Karena di sini kita itu bermain dengan algoritma YouTube ataupun bermain dengan sistem YouTube. Mau nggak mau, kita itu harus membuat judul, deskripsi, dan tag yang bisa dipahami sama algoritma YouTube. Jadi kalau algoritma YouTube itu nggak paham tentang metadata yang kita buat, ya itu bakal susah kita mendapatkan view gitu ya. Nah, metadata di sini yang saya maksud itu seperti judul, deskripsi, thumbnail, dan juga kata kunci. Oke, di sini di halaman detail video, saya akan jelaskan dulu masalah judul ya. Jadi usahakan teman-teman itu dalam membuat judul video, itu usahakan disertai beberapa kata kunci, ataupun harus ada salah satu kata kunci yang menjadi target gitu ya. Nah, kalau teman-teman teliti sebenarnya sih di sini sudah dijelaskan YouTube ya. Di bagian tanda tanya ini ada penjelasan. Nah, kalau teman-teman nggak paham, saya akan jelaskan secara ilmu saya gitu ya, secara pengalaman saya ataupun pengetahuan saya. Nah, di sini ada judul. Judul saya ini ada mengandung kata kunci ya. Di sini kata kunci yang saya tanam itu adalah cari subscriber YouTube dan cara dapat subscriber gratis. Nah, dari mana saya mendapatkan kata kunci ini? Ini saya ambil dari kolom pencarian YouTube. Sekarang kita coba. Di sini kan ada kata-kata cara dapat subscriber gratis. Kita coba buka aplikasi YouTube, kemudian kita tuliskan di kolom pencarian. Misalkan seperti ini. Cara dapat subscriber gratis. Nah, di sini kan YouTube menampilkan beberapa kata kunci. Ini yang disebut dengan kata kunci ya. Jadi ada kata kunci yang panjang, ada kata kunci yang pendek gitu. Nah, di sini saya targetnya adalah cara dapat subscriber gratis. Jadi ini bisa saya masukkan di dalam judul, bisa dijadikan judul gitu. Jadi teman-teman harus cari dulu topik utama untuk dijadikan judul. Topik utama teman-teman itu video tentang apa gitu. Jadi pancing aja ataupun tuliskan saja di sini. Nah, itu masalah judul. Kemudian di sini ada yang namanya deskripsi ya. Deskripsi ini juga sangat penting untuk video kita itu berpeluang ditemukan penonton di halaman penelusuran. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa channel saya ini paling besar itu dapat dari penelusuran ya. Nah, di sini deskripsi, kalau teman-teman teliti juga di tanda tanya ini, ada juga keterangan masalah menulis deskripsi. Saya akan jelaskan secara singkat ya. Nah, jadi deskripsi saya itu hanya beberapa baris seperti ini ya.
hanya beberapa baris, tapi di dalamnya ini sangat kuat saya buat optimasinya. Sangat kuat teknik SEO yang saya buat ya. Kenapa? Karena ada beberapa kata kunci yang saya tanamkan di dalam deskripsi ini. Sekarang kita cek. Cara dapat subscriber banyak di Android. Ini adalah sebuah kata kunci yang saya ambil dari kolom pencarian YouTube. Coba kita tulis. Cara dapat subscriber banyak ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Cara dapat subscriber gitu aja ya udah keluar nih. Cara dapat subscriber banyak di Android ya. Bisa juga saya masukkan cara dapat subscriber banyak tanpa aplikasi. Jadi kita harus memilih beberapa kata kunci yang nantinya akan kita masukkan ke kolom deskripsi. Misalkan seperti ini kan. Cara dapat subscriber banyak di Android. Nah, itu saya masukkan di dalam kolom deskripsi ini ya. Jadi di kolom deskripsi ini kita bukan menuliskan kata kuncinya gitu ya, kata kunci sebanyak-banyaknya, bukan seperti itu. Tapi kita harus memasukkan beberapa kata kunci dan nanti kita rangkai dengan kalimat-kalimat yang natural, kalimat-kalimat yang bisa menjelaskan isi video kita. Misalkan seperti ini, cara dapat subscriber banyak di Android, kan ini kata kunci. Nah ini kata sambungannya. Tentu sama dengan cara mendapatkan subscriber banyak di PC. Ini juga kata kunci, sudah 2 kan. Saat ini subscriber YouTube, nah subscriber YouTube ini juga kata kunci, sudah 3 kan? Saat ini subscriber YouTube menjadi hal penting dalam sebuah channel. Ada cara mendapatkan subscriber gratis. Nah ini kata kunci yang ada di judul tadi, ya kan? Sudah 4 tuh, cara mendapatkan subscriber gratis. Yang bisa kita lakukan dengan menggunakan fitur yang diberikan YouTube untuk maksimalkan jumlah subscriber channel kita. Dan ada juga subscriber banyak dari hasil beli subscriber. Tentunya itu tidak direkomendasikan untuk YouTuber pemula. Nah, YouTuber pemula ini juga sebuah kata kunci. Sudah 5 kata kunci kan dalam deskripsi saya. Berikut akan dibagikan cara mendapatkan subscriber dengan cepat. Ini juga sebuah kata kunci. Jadi totalnya di deskripsi saya ini ada 6 kata kunci yang saya tanam, yang saya sambung dengan kalimat-kalimat natural yang bisa menjelaskan isi video. Ya, jadi seperti itu sebenarnya kita dalam membuat deskripsi. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini terserah teman-teman. Teman-teman bisa menampilkan link video ataupun mengajak penonton untuk subscribe ya. Kemudian meletakkan sosial media seperti Instagram, Facebook. Pada intinya dalam membuat deskripsi itu harus seperti ini. Harus disertai dengan beberapa kata kunci ya, biar nanti berpeluang videonya itu ditemukan penonton. Nah, untuk di bagian bawahnya ini ada hashtag ya. Hashtag zona tutorial, hashtag tutorial YouTube ini juga saya ambil dari kolom pencarian YouTube. Jadi semuanya saya ambil dari kolom pencarian YouTube. Nah, kemudian kita geser ke bawah. Di sini ada bagian thumbnail. Ya. Di sebenarnya saat kita mengupload video, YouTube itu sudah memberikan 3 buah thumbnail. Teman-teman bisa perhatikan ada 3 buah thumbnail yang sudah diberikan YouTube. Nah, biasanya thumbnail yang dikasih YouTube ini kurang menarik. Coba deh perhatikan teman-teman. Thumbnailnya itu kurang menarik kan? Ada 3. Nah, di sini kita disarankan YouTube untuk mengganti thumbnail. Nah, di sini saya sudah mengganti thumbnailnya. Jadi terlihat lebih menarik ya. Di bagian pojok kanan atas, teman-teman bisa lihat ya, thumbnailnya kira-kira seperti ini ya. Nah, kemudian kita geser lagi ke bawah. Masih banyak yang harus kita setting ya. Jadi buat teman-teman jangan skip dulu video ini, jangan close dulu karena di sini saya menjelaskan secara lengkap bagaimana cara saya setting video ya. Nah, di sini ada playlist. Kita juga bisa menambahkan playlist. Kalau kita tekan, kita bisa menambahkan playlist video terbaru kita di playlist yang sudah kita buat. Ya, ini beberapa playlist yang sudah saya buat. Jadi, kalau kita sudah mengupload video, kita langsung masukkan aja ke dalam playlist gitu ya. Nah, itu masalah setting playlistnya. Kemudian di bagian bawahnya lagi, ini ada settingan untuk penonton, apakah dewasa atau anak-anak. Sebenarnya simpelnya itu seperti ini. Teman-teman itu buat konten itu untuk siapa? Untuk dewasa kah? Atau untuk anak-anak ya. Kalau seperti saya tutorial otomatis targetnya untuk dewasa. Makanya di sini saya pilih tidak ya. Tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak karena memang target saya orang dewasa gitu ya. Nah, teman-teman bisa pilih nih dari 2 opsi ini ya. Apakah untuk anak-anak, apakah untuk dewasa. Kemudian kita geser lagi ke bawah. Di sini ada tombol ataupun tulisan ya, tampilkan lebih banyak. Kita tekan pada bagian ini. Dan dia akan tampil lebih banyak yang harus kita setting ya. Nah, ini ada promosi berbayar. Jadi kalau isi video teman-teman itu misalkan ada endorse-nya atau sponsor atau mempromosikan suatu produk gitu ya. Itu teman-teman harus checklist pada bagian ini ya. Ini ada promosi berbayar, harus checklist pada bagian ini. Karena di video saya ini tidak pernah ada endorse ataupun mempromosikan sponsor ya. Itu tidak saya centang, tidak saya checklist ya. Kemudian kita geser ke bawah, ini ada yang namanya tag. Nah,
tag ataupun kata kunci video. Ini yang menurut teman-teman penting gitu ya. Nah, ini di sini ada beberapa kata kunci yang saya buat ataupun tag ya. Ada cara dapat subscriber banyak di Android, cara dapat subscribe 1000, cara dapat subscriber banyak ya. Jadi sebenarnya semua kata kunci video yang saya buat itu, saya itu ambil dari kolom pencarian YouTube yang tadi. Ya misalkan ini, cara dapat subscribe 1000. Coba kita cek di kolom pencarian YouTube. Cara dapat subscribe 1000. Nah, ini keluar. Baru saya nuliskan cara dapat subs gitu ya. Langsung keluar nih, cara dapat subscribe 1000 gitu. Nah, jadi semua kata-kata di sini yang berhubungan dengan video saya, itu semua saya masukkan ke kolom kata kunci ataupun kolom tagnya. Teman-teman bisa cek sendiri ya. Bisa cek sendiri di aplikasi YouTube teman-teman ya. Nih, tag yang saya buat, cara dapat subscriber banyak tanpa aplikasi ya. Subscriber YouTube, cara dapat subscriber gratis ya, semuanya. Nah, kalau untuk maksimal kita membuat tag ataupun membuat kata kunci ini, itu maksimalnya 500 huruf. Ya, 500 huruf ada di sini nih, di bagian ini. Nah, biasanya saya itu membuat kata kunci itu ya sekitar 400-an. Karena kalau lebih 500 dia nanti nggak bisa disimpan, dia error gitu ya. Ya kalau teman-teman cuma dapat 200 atau 300 ya nggak masalah gitu. Pada intinya maksimalnya di sini 500 huruf ya. Jadi di sini saya biasanya sih 400-an gitu ya. Ada juga video saya itu yang hanya 100 200 kalau memang kata kuncinya tidak ada di kolom pencarian YouTube. Nah, ini untuk maksimalnya gitu ya. Kemudian kita geser ke bawah. Ini ada bahasa video. Teman-teman harus setting bagian bahasa video. Teman-teman itu bahasanya bahasa apa di videonya ya. Kemudian kita geser lagi ke bawah. Di sini ada tanggal perekaman ya. Di sini teman-teman bisa buat, tapi di sini saya jarang mengisinya ya, tanggal perekamannya. Kemudian lokasi video juga bisa diisi di sini. Lokasi video teman-teman tuh diambil di mana. Kemudian untuk lisensi, di sini ada 2, lisensi YouTube standar dan juga lisensi Creative Commons ya. Nah, jadi kalau YouTube standar ini berarti kita mengklaim bahwa ini hak cipta kita ya, yang hak ciptanya itu punya kita, lisensi YouTube standar. Kalau Creative Commons, ini artinya konten kita bisa digunakan ulang sama orang lain. Jadi pastikan kita pilih yang lisensi YouTube standar ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini ada yang di checklist izinkan penyematan. Nah, penyematan di sini itu fungsinya untuk kita membagikan link video kita ke website ataupun ke blog-blog kita gitu ya. Itu harus kita checklist pada bagian ini biar linknya bisa kita sematkan di website-website gitu. Nah, untuk kemudian publikasikan ke feed subscriber dan beritahu subscriber gitu ya. Nah, ini harus teman-teman centang waktu teman-teman itu mengupload video ya. Biar nanti notifikasinya itu masuk ke para subscribernya. Itu maksud dari publikasikan ke feed subscription dan beritahu subscriber ya. Kemudian di bawahnya ada kategori. Nah, kategori ini juga harus teman-teman setting. Video teman-teman itu kategorinya apa? Hiburan kah atau berbagi ilmu kah atau game ya. Ini harus disesuaikan. Di sini banyak kok kategorinya. Teman-teman tinggal pilih aja salah satu kategori yang ada di sini. Sudah lengkap disediakan YouTube. Nah, berhubung saya itu berbagi ilmu ya, saya pilih yang blog dan orang. Nah, kemudian di bagian bawah ini masalah settingan komentar. Di sini kita bisa komentar nih, bisa kita setting. Kalau saya setting tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau. Di sini ada 4 ya. Kalau saya izinkan semua komentar, nanti komentar-komentar negatif yang masuk ke video saya itu bisa dibaca orang gitu. Jadi saya pilih yang nomor 2, tahan komentar yang berpotensi tidak sopan. Jadi kalau komentar yang tidak sopan itu hanya saya yang bisa melihat, teman-teman yang lain nggak bisa gitu ya. Nah, atau teman-teman bisa pilih tahan semua komentar, bisa juga. Atau nonaktifkan komentar, artinya tidak ada komentar gitu ya, tidak menerima komentar gitu ya. Dan di sini bisa teman-teman pilih bagian ini, urutkan menurut teratas, itu juga dipilih, ada yang terbaru dan juga teratas. Kemudian di bagian bawah ini ada checklist, tampilkan jumlah suka dan tidak suka yang diberikan penonton untuk video ini. Nah, artinya tampilan kita bisa menampilkan berapa jumlah orang yang like video kita, berapa jumlah orang yang tidak like video kita, ataupun memberikan dislike. Ya, itu beberapa settingan. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.